Baik, berarti pada kesempatan malam ini kita akan memperbincangkan ya tentang, kalau kita berbicara Dhamma, Dhamma ini kan sudah berusia 2600 tahun yang lalu, dan tentu karakteristiknya para buku umat di zaman itu sampai ke zaman sekarang ini kan berbeda-beda. Tapi mengapa mereka ini bisa bertahan sampai sejauh ini? Apa sebenarnya yang menjadi kunci-kunci sehingga Dhamma itu bisa bertahan begitu luar biasa panjangnya? Nanti kalau kita refleksikan ke dalam organisasi yang biasanya ini sekian berusia 39 tahun, nah resep-resep yang diajarkan oleh guru dan utama ini juga bisa diterapkan di organisasi Widya Sena, mungkin juga di Patria, di Magang Bida dan sebagainya. Sehingga malam hari ini kita bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa penting. Mau Bang? Ya, boleh. Terima kasih kepada Pak Toto selaku moderator. Bapak Ibu Saudara, seperti kebiasaan saya, agar semuanya juga jadi tahu kebiasaan saya, mau acara sebesar apapun dan di hotel ya dengan jumlah peserta 300, 500, 1000 atau lebih daripada itu pun, saya tetap menganggap bahwa ini adalah kelas Dhamma ya, jadi itu ciri khas saya Bapak Ibu. Jadi saya akan buka dengan puji kepada Sang Buddha, dan Bapak Ibu mempersiapkan batin agar bisa khusyuk dalam kelas Dhamma kita malam hari ini. Terlebih Bapak Ibu Saudara yang duduk agak jauh, karena kita ini panggungnya tidak terlalu tinggi ya, jadi Bapak Ibu sulit melihat saya ya. Saya sudah sebesar ini pun belum tentu terlihat Bapak Ibu ya. Yang kedua adalah barangkali saya akan sangat banyak membutuhkan pertanyaan Bapak Ibu. Nanti saya akan jelaskan kenapanya. Tapi kita buka dulu dengan puji kepada Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhamma sakacca eta manggala mutamanti. Selamat malam semuanya. Namo Buddhaya. Ini terdengar sampai paling belakang, terdengar ya. Saya akan kencangin volume saya sedikit lagi supaya Anda semangat ya. Bapak Ibu Saudara, sejujurnya saya baru tiba kemarin malam, sampai di Wihara Mandung itu jam 12 malam, dan tidak bisa langsung tidur Bapak Ibu Saudara. Jadi harus ada berberes ini dan itu, tidurnya jadi sangat larut Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu Saudara, lebih menariknya lagi, saya bahkan tidak tahu kalau talk show kita malam hari ini ada judulnya. Serius, saya berpikir Bapak Ibu, judulnya itu adalah Bintang Dharma. Ternyata masih ada tulisan kecil di bawahnya. Karena ketika saya diundang, temanya belum diberikan. Beberapa minggu kemudian saya diberikan brosur. Jadi benar, temanya sudah diberikan melalui brosur Bapak Ibu. Tapi ke-skip oleh saya, karena saya pikir temanya adalah Bintang Dharma. Kalau Bintang Dharma gampang Bapak Ibu ya, saya tinggal menerima apa yang ingin Anda bintangkan. Lalu lebih menariknya lagi, malam hari ini talk show-nya ini persis seperti resepsi pernikahan Bapak Ibu ya. Mejanya bulat-bulat semua. Jadi seumur hidup saya baru 2 kali mengisi acara dengan meja bulat-bulat ini. Ya, terus terang meja bulat-bulat ini sulit Bapak Ibu untuk memimpin acara dengan meja bulat ini.
Kenapa? Karena Anda itu sudah benar-benar didesain untuk saling ngobrol per 10 orang. Setuju ya? Ya, tapi tidak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Saya akan menghipnotis Anda ya, supaya konsentrasi Anda itu ada di saya. Anda nanti kita akan interaksi, kita akan ada tanya jawab. Kenapa saya sangat perlu tanya jawab Bapak Ibu? Saya lanjut. Yang awalnya saya pikir judulnya bintang drama Bapak Ibu, ternyata judulnya ini saya bacain ya. Judulnya adalah berbeda cara untuk satu tujuan, menemukan titik temu lintas generasi. Bapak Ibu tahu judulnya seperti apa Bapak Ibu? Seperti judul skripsi. Ya, jadi ini sangat mencerminkan mahasiswa Bapak Ibu ya. Karena Pak ini dipimpin oleh para mahasiswa. Satu tangan untuk para panitia Bapak Ibu Saudara. Begini Bapak Ibu Saudara. Terus terang, setelah membaca judulnya, saya masih bingung Bapak Ibu. Kenapa bingung? Karena untuk bisa menjelaskan judul ini, saya punya satu pertanyaan. Apa permasalahan antar generasi? Betul ya? Dan mungkin kita sedang berhadapan dengan 3 sampai 4 generasi. Generasi umur orang 70-an, 50-an, 30-an, dan 20-an. Kadang-kadang terasa dekat Bapak Ibu ya, selisih 15 tahun. Tetapi selisih 15 tahun, 20 tahun itu sudah cukup berbeda zaman sebenarnya. Orang umur 20 dengan umur 40 itu berbeda Bapak Ibu Saudara. Ya, 40 ke 60, 60 ke 80. Jadi tanpa disadari, sebenarnya ini adalah perihal 4 generasi. Nah, oleh karena itu, saya akan sangat senang dan bahagia kalau Bapak Ibu semua bisa memberi pertanyaan-pertanyaan yang sangat bagus malam hari ini. Saya sambil melihat jam juga, kita punya 1,5 jam. Jadi begitu Bapak Ibu Saudara bisa melemparkan permasalahan generasi, entah generasi yang mana dengan generasi yang mana, atau perihal generasinya, kita akan mencoba untuk mendapatkan jawabannya. Bapak Ibu Saudara, sebelum itu ada satu hal yang ingin saya ceritakan sebagai pembuka. Yang pertama adalah dunia ini unik Bapak Ibu Saudara. Keunikan dunia ini adalah umumnya orang dari generasi yang di atas selalu berpikir bahwa generasi yang di bawah itu tidak sebagus generasi sebelumnya. Dan ternyata ini sudah terjadi sejak 1000-an tahun yang lalu. Kok bisa Bante? Karena ditemukan artefak kuno di dalam peninggalan-peninggalan sejarah Bapak Ibu. Ada artefak kuno di salah satu peninggalan sejarah, dan artefak kuno itu mengkritisi generasi selanjutnya. Unik ya? Kenapa saya mengatakan unik? Bukankah dunia semakin maju? Jadi uniknya adalah generasi yang di atas sering mengkritisi generasi yang di bawah, tapi kenapa dunia semakin maju? Karena dunia semakin maju itu sesungguhnya adalah bukti bahwa dari generasi-generasi itu kita mengalami kemajuan. Kemajuan di banyak sekali bidang Bapak Ibu Saudara. Mungkin yang paling terlihat adalah bidang teknologi. Bidang kesehatan sebenarnya juga sangat terlihat Bapak Ibu Saudara, dan bidang-bidang lainnya. Dari tahun ke tahun kita mengalami kemajuan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, salah satu hal yang ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu Saudara adalah mulai pintar melihat bahwa setiap generasi itu sesungguhnya punya plus minusnya masing-masing. Kita lihat generasi paling baru ini Bapak Ibu Saudara. Generasi paling baru ini sesungguhnya memiliki keunggulan yang besar, memiliki plus yang besar. Kalau kita cerita plus dan minus, plusnya adalah mereka mendapatkan AI Bapak Ibu ya. AI ini masih sangat baru, masih sangat baru. Saya pengguna AI sudah 1 tahun lebih, dan saya lihat sendiri bagaimana AI itu menjadi semakin pintar setiap beberapa bulannya, walaupun masih bisa ngawur. Saya ulangi, masih bisa ngawur Bapak Ibu ya. Jadi untuk saat ini
Saya pikir salah satu cara penggunaan AI terbaik adalah minta AI memberikan sumber. Karena AI masih bisa ngawur. Contoh Anda pulang dari acara ini, Anda ingin belajar agama Buddha yang pragmatis, yang offline, yang langsung bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Anda jangan hanya tanya AI, bagaimana memahami offline Buddhism. Jangan. Anda akan dapat jawaban yang singkat. Tetapi caranya adalah Anda boleh tanya AI. Misalkan saya menggunakan ChatGPT, misalkan ya, tidak endorse Bapak Ibu ya. Ya, ChatGPT, saya akan minta ChatGPT carikan saya buku terbaik untuk memahami offline Buddhism. Nah, dia akan memberikan sumber. Dan kalau sumber itu Bapak Ibu Saudara, dia umumnya tidak ngawur dan dia tidak beropini. Kita menemukan bukunya, kita pelajari bukunya. Misalkan kalau Anda ingin bukunya yang sangat terkait Buddhism, Anda boleh catat Bapak Ibu ya. Misalkan Why Buddhism is True. Nah, ini buku beneran ya. Why Buddhism is True. Yang nulis namanya Robert Wright. Nah, itu salah satu contohnya. Bapak Ibu Saudara, tetapi kemarin pagi saya membaca berita bahwa AI yang paling pintar itu IQ-nya sudah menembus 145. Yang AI yang dipakai untuk masyarakat. Kalau yang tidak dipakai untuk masyarakat, kita tidak tahu. Ya. Tetapi saya cerita AI yang akan dilepas ke masyarakat, itu IQ-nya sudah 145. Bapak Ibu Saudara, IQ 145 itu tinggi banget. Dan lebih luar biasanya, saya tidak tahu lagi tahun depan jadi seperti apa. 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, dan 4 tahun kemudian. Jadi kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, generasi ini dapat satu keunggulan, yaitu AI. Tapi ada minusnya, karena saya sudah cerita setiap generasi itu ada plus minusnya. Minusnya adalah generasi ini mereka menghadapi video singkat, shorts. Setuju ya? Ya. Dan video singkat itu sangat adiktif. Pelan-pelan akan mengurangi kemampuan otak untuk fokus, spend attention, dan mengganggu banyak sekali hal lainnya. Nah, itu adalah minusnya. Bapak Ibu Saudara, kenapa saya menceritakan satu plus dan satu minus ini? Saya ingin membuka, sebelum kita masuk ke tanya jawab dan sebagainya, saya ingin membuka pikiran teman-teman semuanya bahwa sesungguhnya setiap generasi itu memiliki plus dan minusnya masing-masing. Bapak Ibu Saudara, contoh, saya masih sangat beruntung, saya bisa bercengkrama dengan nenek saya. Ya, saat ini sudah meninggal dunia. Beliau meninggal di umur 92 kalau saya tidak keliru. Karena kalau orang Tionghoa meninggal umurnya ditambah-tambahin di koran, Bapak Ibu Saudara. Ya, bisa ditambahin 3, bisa ditambahin 4 ya. Katanya makin tua nambahnya makin banyak. Ya. Tapi kalau tidak keliru, nenek saya meninggal umur 92. Bapak Ibu Saudara, boleh bantu saya angkat tangan. Fokus ya. Ya, karena ini meja bulat agak sulit Bapak Ibu Saudara. Jadi saya menghadapi banyak tantangan malam hari ini. Tapi coba bantu saya. Siapa yang pernah beneran melewati zaman penjajahan Jepang? Ada? Oh, nggak ada ya? Ya, bagus ya. Berarti nggak ada ya. Ya, berarti tidak ada yang seumuran dengan nenek saya malam hari ini. Tapi Bapak Ibu Saudara, kenapa saya memancing Anda dengan pertanyaan itu? Karena saya sangat beruntung. Saya masih diceritain bagaimana perjuangan nenek saya menghadapi zaman Jepang. Ini real Bapak Ibu Saudara. Setidaknya dari kacamata tempat tinggalnya di Medan. Saya tidak tahu Bapak Ibu tinggal di mana. Nenek saya tinggal di Medan Bapak Ibu Saudara. Kakek saya Bapak Ibu Saudara punya tanah yang luasnya minta ampun, beneran luas banget. Susah saya imajinasikan Bapak Ibu. Mungkin kalau mau diimajinasikan, saya yakin Bapak Ibu semua sudah pernah ke Mendut ya. Mendut itu 2 hektar Bapak Ibu. Dulu akong saya punya tanah 10 kali lipat tanah wiara Mendut. Belinya murah.
700 perak. Ya, zaman dulu ya, nggak tahu ceritanya bagaimana Bapak Ibu ya. Begitu masuk zaman Jepang Bapak Ibu, tanah kakek saya dipotong Bapak Ibu Saudara, tinggal kira-kira cukup untuk membangun 8 ruko atau 10 ruko. Dari yang 10 mendut jadi 10 ruko. Alasannya apa? Katanya tanah kamu kebanyakan. Jadi itu yang dialami keluarga kakek dan nenek saya ketika Jepang masuk. Lalu Bapak Ibu Saudara, minum dulu sedikit ya. Kenapa saya harus minum Bapak Ibu Saudara? Karena biasanya saya talk show itu santai begini Bapak Ibu. Ya. Tapi hal ini harus effort ya. Ya, jadi saya memajukan badan saya kentangkan suara saya supaya saya memastikan hampir semuanya mendengar. Mudah-mudahan. Bapak Ibu Saudara, saya lanjutkan. Saya diceritakan satu, di zaman Jepang tidak boleh ada api. Semua sumber api itu disita. Jadi korek api nggak ada, ya. Lalu bahasa Medanya mancis, apa bahasa di sini? Rek ya. Rek ya. Ya, jadi penyala api itu tidak boleh. Semuanya disita Bapak Ibu. Lalu apa yang harus dilakukan? Nah, yang dilakukan adalah mencari sabut kelapa. Itu dipilih menjadi tali yang sangat panjang, lalu digulung-gulung Bapak Ibu Saudara, lalu ujungnya itu setelah menyalakan api, sabut tali dari sabut kelapa ini dinyalakan, mirip seperti minyaknya apa, obat nyamuk bakar ya. Obat nyamuk bakar kan ujungnya nyala toh ya, seperti dupa ya, ujungnya nyala, tapi ini dari tali sabut kelapa. Lalu tali sabut kelapa ini sangat panjang, digulung-gulung, diupayakan tidak boleh mati. Jadi ini nyala terus. Itulah sumber api kalau perlu digunakan untuk memasak. Karena semua alat untuk menciptakan api itu disita oleh Jepang. Yang kedua, semua pakaian tidak diberikan. Tidak tahu kenapa, ya. Jadi akhirnya mereka harus mencari tali goni atau kadang-kadang mengambil serat nanas untuk dijadikan pakaian. Ada yang pernah dengar ini? Belum ya? Baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, benar-benar menggunakan tali goni ataupun serat nanas untuk dijadikan pakaian. Dan ternyata itu sangat gampang kalau dipakai. Sangat gampang Bapak Ibu Saudara. Tapi ya sudah, demi bertahan hidup. Lalu nenek saya cerita, waduh serunya minta ampun ya. Saya usahakan untuk menceritakan bagian terserunya saja. Salah satu bagian terseru adalah nenek saya sedang masak Bapak Ibu Saudara. Sedang masak dengan hikmatnya, tiba-tiba tembakan peluru terjadi. Jadi kalau begitu tembakan peluru terjadi, harus cepat-cepat lari ke bawah raja. Itulah cara yang terbaik. Ya, bahkan pernah nenek saya sedang masak, pelurunya itu jatuh dari atap Bapak Ibu, tren jatuh begini, ya, sangat mengerikan. Pertanyaan saya, kira-kira kalau satu generasi melewati masa yang sesulit itu, walaupun hanya selama 3 tahun, wajar tidak? Setelah melewati masa itu, seumur hidup mereka tidak akan pernah komplain, betul? Betul? Jadi inilah yang ingin saya share kepada Bapak Ibu Saudara, bahwa kenapa setiap generasi itu punya karakternya masing-masing. Itu karena mereka melewati satu kejadian besar bersama. Di zaman nenek saya, mereka melewati kerasnya zaman Jepang, walaupun hanya hampir 3 tahun, ya, lebih kurang 2,5 tahun. Tapi saya yakin itu membuat generasi orang-orang umur 90-an tidak pintar untuk komplain. Kenapa? Karena apapun yang mereka miliki hari ini
itu sudah jauh lebih baik daripada masa ketika mereka sulit. Tetapi kadang-kala anak muda tidak paham hal ini. Anak muda bingung, kenapa neneknya selalu ngomong, kok kalian komplain terus, kok kalian komplain terus. Betul Bapak Ibu Saudara? Inilah yang menjadi tidak titik temu. Karena hari ini kita menemukan titik temu. Jadi salah satu rahasia dari titik temu adalah, Anda boleh catat kalau Anda hari ini serius itu mengikuti Dhammatas malam ini ya. Untuk menemukan titik temu itu, jurusnya adalah saling memahami. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya tidak banyak orang benar-benar berjuang untuk saling memahami. Ini sekitar 10-15 menit terakhir saya, lalu kita masuk ke tanya jawab ya. Semoga saya dapat banyak pertanyaan yang bagus-bagus sehingga 1,5 jam kita berkualitas. Tapi Bapak Ibu Saudara, hari malam ini saya ingin mengembangkan satu skill dari Bapak Ibu Saudara yang saya sebut skill untuk memahami. Simple, skill untuk memahami. Tapi percaya saya, tidak banyak orang melakukannya. Skill untuk memahami. Apa maksudnya skill untuk memahami? Contoh, pernahkah Bapak Ibu Saudara, nanti ini PR untuk Bapak Ibu Saudara, terutama orang di dalam lingkungan hidup Anda, ketika kita melihat seseorang, apalagi sampai kita ngobrol, diskusi, bercengkrama, umumnya Bapak Ibu Saudara, umumnya orang, mereka merespon dengan apa yang ada di kepala mereka, dengan pengalaman hidup mereka, umumnya orang. Tapi bagaimana skill untuk memahami yang lebih lanjut? Skill untuk memahami yang lebih lanjut itu adalah Anda meresapi Bapak Ibu Saudara. Ya, silakan masuk. Ya. Ya, selamat datang ya, selamat bergabung. Bapak Ibu Saudara, ketika Anda bertemu, berdiskusi, atau hidup bersama, atau menjadi orang di circle Anda, belajarlah untuk tidak hanya merespon dari apa yang ada di kepala kita, tetapi kita merasuki. Jadi kita bukan hantu Bapak Ibu ya. Kalau hantu itu kan merasuki, itu masuk ke dalam badannya. Tapi ini mirip Bapak Ibu. Kita merasuki, dalam arti merasuki itu adalah benar-benar memahami dia seutuhnya. Ya, jadi ketika seseorang berbicara, contoh ya, misalkan ada seseorang yang bekerja di wihara, lalu datang ke saya, lalu dia mengatakan capek sekali Bante malam ini, misalkan ya. Kadang-kadang kita merespon, lo capek apa, baru kerja sebentar. Itu adalah respon kita dari pengalaman kita. Padahal mungkin kita dari mandornya, dia yang bagian ngangkat kursinya, betul nggak? Lalu kita mengatakan capek apa, acara cuma 3 jam. Nah itulah bagaimana kita tidak merasuki, kita tidak meresapi seseorang, kita tidak belajar memahami dengan lebih mendalam Bapak Ibu Saudara. Ini menjadi PR yang bagus. Mulai malam hari ini skill yang bisa Anda kembangkan. Cobalah untuk memahami seseorang benar-benar dari keadaannya. Kalau dalam bahasa Inggris kita menyebutnya, kita pakai sepatunya. Kalau dalam bahasa Inggris, Bapak Ibu Saudara, kalau seseorang bisa mengembangkan skill ini, niscaya empatinya akan berkembang. Dia akan lebih gampang memahami orang lain. Lalu apa untungnya Bante? Untungnya adalah dia akan sangat lancar berkehidupan dalam berbagai hal. Kalau dia menjadi pemimpin, dia menjadi pemimpin yang lebih baik. Kalau dia menjadi murid, dia menjadi murid yang lebih baik. Kalau dia menjadi guru, dia menjadi guru yang lebih baik. Dan semua aspek lainnya. Kalau dia karyawan yang lebih baik. Kenapa? Karena hubungan antar manusia itu sangat mementingkan skill ini. Yang lebih skupnya lebih kecil lagi. Kita ke skup yang lebih kecil lagi. Tadi kita cerita mengenai bagaimana belajar memahami, tapi saya turun ke skup yang lebih kecil lagi, yaitu bagaimana skill untuk mendengar. Bahkan kadang-kala Bapak Ibu Saudara, ketika kita berbicara dengan seseorang, ketika lawan bicara kita berbicara,
Yang kita pikirkan adalah apa yang mau saya jawab, betul? Ya, kadang-kala bahkan apa yang ingin kita jawab itu sudah nyangkut di tenggorokan kita. Padahal kita belum benar-benar mendengarkan. Saya, Bapak Ibu Saudara, menemukan pelajaran ini di berbagai buku yang disebut The Skill of Listening. Ternyata itu benar-benar sangat penting. Bagaimana melatihnya, Pak C? Anda coba, Bapak Ibu Saudara, ketika benar-benar mendengarkan orang, turunkan semua niat Anda untuk berbicara dulu. Punya niatan untuk memahami apa yang ingin disampaikan oleh orang ini. Saya punya kebiasaan, Bapak Ibu, saya turunkan tangan saya sedikit mentorjonkan badan saya, dan saya akan benar-benar mendengarkan orang ini. Terlebih kalau memang kita dalam suasana ingin berdiskusi, ya, tidak banyak menyela dan memberikan pertanyaan yang berkualitas, ya, agar kita benar-benar bisa memahami orang ini. Bapak Ibu Saudara, nanti pulang Anda boleh mulai memperhatikan kalau Anda ngobrol dengan seseorang, berapa lama Anda mendengarkan. Kalau Anda adalah tipikal orang yang selalu ngomong dan tidak ada jedanya, nah mulai malam ini Anda harus tobat, Bapak Ibu, ya. Kenapa saya bilang Anda harus tobat? Karena beneran, saya pernah ketemu seseorang dan sepanjang dia ngobrol tidak ada jedanya, Bapak Ibu. Saya bahkan tidak tahu bagaimana harus berhenti. Saya tidak punya kesempatan untuk bicara. Saya hanya melihat jam. Saya ingin tahu orang ini berbicara sepanjang apa. Setelah saya tunggu 45 menit, Bapak Ibu Saudara, belum selesai juga. Dan benar-benar tidak ada jedanya. Saya cukup yakin, walaupun saya tidak kenal baik orang ini, saya cukup yakin akan banyak aspek dalam kehidupan dia yang memiliki problem. Jadi mungkin di pekerjaan, mungkin di keluarga, dan kadang-kadang orang nggak tahu. Dia berpikir, nama buruk apa sih di saya, kok ini nggak lancar, kok itu nggak lancar. Nah, kadang-kadang adalah hal seperti itu. Malam hari ini, Bapak Ibu Saudara, Anda ketika ngobrol dengan seseorang, Anda sudah mulai memperhatikan diri sendiri. Ada nggak jedanya? Saya pikir ya, yang sangat sehat itu adalah jumlah intensitas atau jumlah banyaknya obrolan kita dengan lawan bicara kita itu lebih kurang sama. Terutama kalau teman sepantaran. Kecuali kalau yang satu guru, yang satu murid, betul ya? Tapi kalau lebih kurang sepantaran dan volume ataupun banyaknya obrolan itu sekitar 60-40, ya 50-50, saya pikir itu sangat sehat, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya pikir dua skill ini, yang pertama adalah saling memahami, yang kedua adalah saling mendengar, itu akan menjadi titik temu untuk setiap generasi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Totok, ya. Pertanyaan yang sangat bagus. Kemudian saya pikir kita interaktif tanya jawab agar memenuhi satu judul yang sangat besar ini, judulnya Bintang Dhamma, Bapak Ibu Saudara, ya. Tapi pertanyaannya sangat bagus. Bagaimana Dhamma bisa bertahan? Bapak Ibu Saudara tahu enggak kenapa Dhamma bertahan 2600 tahun? Yang nomor dua adalah kenapa di wihara itu tidak banyak anak muda? Nah, ini dua pertanyaan yang berbeda, jawabannya mirip. Yang pertama adalah kenapa Dhamma bertahan. Yang kedua adalah kenapa di wihara itu sedikit anak muda. Jawabannya adalah kenapa Dhamma bertahan, Bapak Ibu Saudara? Karena Dhamma itu adalah kebutuhan. Dhamma itu adalah kebutuhan yang tidak kita sadari. Kebutuhan terbesar kita, Bapak Ibu Saudara, hidup sebagai manusia, kebutuhan terbesar kita itu adalah nafkah. Oleh karena itu kita sekolah, Bapak Ibu, TK, SD, SMP, SMA 14 tahun, TK, SMP, SMA. Kuliah lagi, Bapak Ibu Saudara, tambah lagi 4 tahun, sudah 16 tahun. Kalau mau S2 seperti Pak Totok, nambah lagi 2 tahun atau bahkan 3 tahun. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekolah sebegitu panjangnya untuk apa, Bapak Ibu Saudara? Salah satu komponen terbesarnya untuk nafkah. Tapi sesungguhnya setiap orang dalam perjalanan hidupnya, dia akan mengalami duka, dia akan mengalami problem, dia akan mengalami penderitaan, Bapak Ibu Saudara.
Nah, ketika dia menemui penderitaan, disitulah dia sadar dia perlu satu kebutuhan lagi. Apa kebutuhan itu? Kebutuhan akan kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu bisa didapat dari pengetahuan modern, dari psikologi. Tetapi salah satu kurikulum terbaik yang saya temukan Bapak Ibu Saudara adalah dari Sang Buddha. Jadi kenapa Dharma itu bertahan? Karena Dharma itu menjawab kebutuhan kita. Bapak Ibu Saudara, Dharma itu sesungguhnya adalah, kalau kita mau kaitkan dengan kemahasiswaan, karena hari ini kita di Widyasena ya, Dharma itu adalah kurikulum kebijaksanaan. Ada seorang penulis buku sangat terkenal, namanya adalah Yuval Noah Harari. Dia nulis buku, kalau Bapak Ibu Gramedia pasti nampak, judul bukunya Sapiens ya, ada Homo Deus, ada Sapiens, ada 21st Century, dan satu lagi Nexus ya, yang ada burung merpatinya. Bapak Ibu Saudara, dia itu ateis Bapak Ibu ya, dia tidak memiliki keyakinan spiritual terhadap agama apapun, tapi dia sangat menjunjung tinggi Buddhism. Bahkan kalau Anda masukkan ke YouTube saat ini, tulis aja Yuval Noah Harari dan Buddhism sebagai keywordnya, Anda akan menemukan video sangat singkat, mungkin hanya sekitar 25 detik. Di sana Yuval Noah Harari mengekspresikan definisi Buddhism bagi dirinya. Bagi dirinya, Buddhism itu adalah science of happiness yang paling kuat, the oldest science of happiness. Jadi Bapak Ibu Saudara, kenapa Dharma bisa bertahan? Karena Dharma itu adalah kebutuhan. Bahkan oleh seorang pinter, seorang cendekiawan yang notabene adalah non-religious, dia juga sangat menyenangi Buddhism karena itu memenuhi beberapa aspek yang dia perlukan. Bahkan Bapak Ibu Saudara, dia vipassana, dia meditasi vipassana setiap hari. Jadi itu jawaban saya dari Pak Toto ya, kenapa Dharma itu bertahan? Karena Dharma itu adalah kebutuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang bahkan malam ini penutupan saya, dari tadi penutupan berarti tidak habis-habis ya. Saya sangat encourage ya, mendorong ya, saya sangat mendorong Bapak Ibu Saudara yang datang malam hari ini untuk mencari waktu Bapak Ibu Saudara untuk menyelami kurikulum Dharma. Bagaimana caranya? Cara paling simpel adalah Anda menemukan video ceramah. Saya menyarankan Bante Utamo, Bante Panyawaro. Kalau Anda adalah orang Jawa Tengah, Anda akan langsung connect Bapak Ibu Saudara. Anda tulis Bante Utamo, Bante Panyawaro, Anda akan mendapatkan sangat banyak ceramah-ceramah beliau-beliau di YouTube. Mengikuti pelajaran-pelajaran itu bisa menjadi kurikulum kebijaksanaan untuk kita. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu Saudara, 33 menit ya, yang baru saya sampaikan. Setelah itu kita interaktif saja. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan yang luar biasa. Ya, dari semua generasi ada plusnya, ada minusnya. Dan jadi permasalahannya kenapa di tiap generasi itu ada atau gap antar generasi itu menjadi masalah itu karena yang saling memahami. Saling memahami. Makanya tadi Bante menyarankan kita untuk latihan memahami, memakai sudut pandangnya yang berbicara. Dan salah satu skill yang sangat penting yang sekarang memang perlu kita perdalam adalah skill untuk mendengar dengan empati. Itu makin kesini kayaknya kalau makin sisa dicari. Baik Bapak Ibu sekalian, karena ini judulnya memang bincang Dharma, kita akan berbincang-bincang. Mari Bapak Ibu sekalian, saya undang untuk Bapak Ibu menggali, mengeksplorasi Dharma pada malam hari ini. Waktu kita ada sekitar 1 jam ke depan untuk berbicara, menggali Dharma, sehingga waktu yang singkat ini bisa kita bermanfaatkan. Kami bersama mengenangkan tangan. Wah, ini luar biasa. Baik, 2, kita buka. Ya, 3 dulu ya. Teman-teman berikan silakan memperkenalkan diri dari mana dan kemudian menyebutkan pertanyaannya. Kita akan satu pertanyaan langsung dijawab saja biar tidak lupa. Silakan berdiri Bapak. Mic-nya tolong dibantu. Ya. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Wijaya dari Jogja.
Wijaya. Pak Wijaya, ya silakan. Menanyakan beberapa hal pada Bapak yang pertama, bagaimana sistem pembelajaran ajaran agama Buddha dan pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, ya, khususnya untuk generasi tua, generasi menengah maupun generasi muda. Yang kedua, apa harapan ke depan untuk ajaran atau agama Buddha di Indonesia? Apakah nanti umatnya akan semakin banyak atau mungkin pembangunan wihara tidak akan semakin berkembang? Nah, kemudian yang terakhir. Yang kedua dulu Pak, iya nanti saya jawab nanti dilanjutkan. Ya makasih Pak ya. Ya kalau udah lupa Pak. Baik. Nah, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana sistem pembelajaran agama Buddha dan pelaksanaannya? Sebenarnya Sang Buddha sendiri tidak membuat sistem pembelajaran apa-apa. Sang Buddha itu hanya datang dari satu desa ke desa yang lain, dari satu kota ke kota yang lain. Bertemu dengan siapa, apa kebutuhan orang tersebut, itulah ajaran yang beliau berikan, itulah khotbah yang beliau berikan. Nah, kemudian sistem pembelajaran Buddhism itu kita yang buat, dalam artian setelah Sang Buddha wafat, para penerus-penerusnya itu membuat sistem belajarnya masing-masing. Ya, jadi 100 tahun, jarak 100 tahun setelah Sang Buddha wafat, itu muncul 18 aliran agama Buddha. Ajaran agama Buddhanya masih sama, yang membedakan itu adalah sistem pembelajarannya. Nah, Bapak Ibu lihat jubah saya, jubah Theravada. Nah, kalau di Theravada, sistem pembelajaran saya itu akot bahasa Buddha yang panjang digabungin sama yang panjang, yang pendek sama yang pendek. Yaitu yang kita kenal dalam kitab suci, Tiga Nikaya, Majjhima, Anguttara, Samhita, sampai kecil-kecil. Nah, jadi, itu jawaban dari saya. Ya, saya tahu ya ini belum tentu sudah kena dengan pertanyaan Pak Wijaya atau tidak, tapi saya menjawab dengan general. Ya, Pak Wijaya mau merespon apa? Silakan. Pertanyaan yang kedua dijawab. Ya, saya tahu ya. Baik. Satu lagi untuk melengkapi pertanyaan yang pertama. Kalau sistem belajar kita itu di dalam kitab suci itu yang tadi saya sampaikan. Ya. Tetapi kalau untuk sistem pembelajaran hari ini, saya pikir yang paling efektif itu cukup rajin mendengarkan dharma. Ya, cukup rajin mendengarkan dharma dari berbagai platform di media sosial. Lalu saran saya untuk teman-teman yang di sini itu jangan takut dengan video yang panjang. Ya, video yang 1 jam, video yang 2 jam itu tidak usah takut. Dengerin aja secukupnya. Dalam artian dengerin aja 20 menit, lalu di screenshot, ya, lalu istirahat. Nanti besok atau lusa kepengen denger lagi, dilanjutkan. Sehingga itu membuat pembelajaran kita itu komprehensif, lengkap. Ya, dibandingkan kalau kita hanya mengandalkan video-video singkat. Kalau hanya mengandalkan video singkat, kita dapatnya cuma inti-intinya, tapi mungkin banyak sekali hal yang kita nggak dapat. Lalu yang kedua, tentu belajar dengan buku. Ya. Karena ini berhadapan dengan para mahasiswa, mungkin akan ada beberapa yang ingin belajar dengan pola yang super serius, walaupun tidak banyak ya. Dari yang saya lirik, mungkin tidak lebih dari 10 orang melalui ini ya, yang seserius itu, tapi tetap harus disampaikan. Anda bisa cek semua dalam bahasa Inggris. Nama websitenya adalah, kalau saya tidak keliru, Buddhist Open University. Ya, Buddhist Open University, bukan university Bapak Ibu Saudara, cuma nama websitenya saja. Ya, yang membuat itu adalah seorang biku. Dia mengumpulkan kurikulum Buddhis yang terbaik. Websitenya itu didominasi dengan warna merah kalau nanti Anda masuk ya, semoga keywordnya benar, Buddhist Open University. Nah, itu adalah kurikulum lebih kurang 4 tahun. Kalau Anda serius itu ingin belajar Buddhism. Ya, itu untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua, apa harapan agama Buddha di masa yang akan datang? Ya.
Sesungguhnya kalau saya pribadi saya hanya punya harapan setiap pembelajar agama itu hidupnya maju dalam artian maju secara kebijaksanaan, ya maju secara kesuksesan, ya maju di dalam kebaikan. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang barangkali cukup mengenal saya itu fokusnya di individu Bapak Ibu Saudara. Saya sangat fokus di individu, dalam artian saya fokus pada Bapak Ibu yang ingin belajar. Ya, jadi semoga semua yang ingin belajar mendapat kemajuan. Tetapi bagaimana dalam skup agama Buddha di dalam level bernegara, ya, yang sebenarnya itu bukan menjadi pemikiran terbesar saya. Kalau saya orangnya individu ke individu, saya meniru Sang Buddha Bapak Ibu Saudara. Sang Buddha mungkin juga tidak kepikiran ajaran beliau akan jadi sebesar ini, karena pada zamannya beliau hanya pindah dari desa ke desa, kota ke kota, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan bagi mereka yang membutuhkan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, tapi kalau dalam skup agama Buddha, harapan-harapan besar kita semua untuk agama Buddha di dalam level negara, tentu semuanya saya bebankan kepada Pak Kobimas, begitu ya. Ya, itu akan menjadi tugas dari Pak Kobimas yang hari ini sudah hadir menemani kita. Ya, Pak Kobimas dan seluruh jajarannya itu dari Kementerian Agama, bidang agama Buddha, mereka semua yang bekerja sangat keras ya untuk perihal wihara, kurikulum sekolah, ya, kerukunan umat beragama. Ya, itu merupakan tugas dari Pak Kobimas. Terima kasih banyak Pak Kobimas ya. Ya, itu jawaban dari saya Pak ya. Tugas saya lebih ke individu. Bapak ingin pertanyaan ketiga, silakan. Yang ketiga saya mengatakan bagaimana perkembangan agama Buddha di luar negeri, yang misalnya di India, di Malai dan di Taiwan, mereka sangat maju. Apakah Indonesia bisa semakin seperti itu? Baik, terima kasih Pak ya. Perkembangan agama Buddha, kalau dari apa yang saya lihat, agama Buddha berkembang baik dalam artian secara akademik. Sebenarnya secara akademik agama Buddha itu sangat maju 20-30 tahun terakhir ini ya. Jadi banyak sekali peneliti-peneliti ataupun ahli-ahli Buddhism yang muncul dari Oxford University, ada Profesor Gombrich dan sebagainya, membuat suasana Buddhis di level akademik itu sangat maju. Jadi agama Buddha, Bapak Ibu Saudara, terutama yang mahasiswa yang hadir malam hari ini, agama Buddha itu cukup mendapatkan tempat di level akademik. Ya, dan akhir-akhir ini dari satu airport ke airport yang lain yang saya lihat ya, bahkan di beberapa negara, unik sekali buku-buku Dharma yang ditulis oleh biksu dari Korea, biksu dari Jepang, itu bestseller dan diletakkan di meja-meja depan. Ya, itu tidak hanya di Indonesia ternyata. Ya, saya ke beberapa negara lain itu juga diletakkan di depan. Jadi secara minat masyarakat itu bertumbuh. Tapi bagaimana kalau dari pertanyaan Bapak di negara-negara maju? Di negara maju, kalau tadi menyebutkan Taiwan, ya, kalau kita melihat Taiwan, Jepang, sesungguhnya juga Thailand, sesungguhnya minat anak muda terhadap spiritual itu menurun. Jadi tidak Buddhism secara khusus, tapi spiritual secara umum. Yang minat anak muda menyenangi spiritual itu turun bersamaan. Ya, jadi itulah faktanya Pak. Ya, modalnya pertanyaan. Terima kasih. Sama-sama. Terima. Ya, kita berikan pertanyaan bagi yang bertanya. Baik, tadi yang di belakang ada yang makanan, silakan diberikan tagnya. Perkenalkan dari mana dan apa pertanyaannya. Nama saya Bini dari Pak Jerry ya. Iya. Saya tertarik ketika Pak Ade tadi mengangkat tentang penjajah Jepang, bahwa
penjajahan Jepang pun saat ini saya pikir masih eksis gitu. Kalau dulu penjajahannya secara fisik, kalau tahun 70-an masih ada fisiknya juga dengan barang-barang Jepang, ada Malari itu, peristiwa Malari. Sekarang ini kita dijajah juga generasi ini dengan misalnya banyaknya wibu seperti itu, orang-orang yang suka Jepangan lah seperti itu. Pertanyaan saya adalah kalau zaman dulu fisik secara fisik kita bisa melawan gitu. Kalau zaman sekarang bagaimana pandangan dalam mensikapi ini penjajahan yang secara psikis atau secara berpemikiran sudah masuk ke dalam mental generasi sekarang. Terima kasih Bro. Saya punya pertanyaan dari permasalahan wibu yang dianggap sebagai penjajahan psikis oleh Pak Jerry itu, bagian mana yang menjadi problem bagi Pak Jerry? Nah itu pertanyaan saya. Saya bersyukur saya nggak termasuk ibu gitu. Ya. saya nggak ngikutin bagaimana terjadinya, tapi saya lihat bahwa adik-adik yang mengikuti kesebaran itu sampai pakaiannya, gayanya, berpikiran ngomongnya, apa yang dia konten di hiburannya seperti itu sangat-sangat mempengaruhi cara berpikirnya seperti itu. Ya. Saya pikir terjadi juga. Baik. Ya. Saya berusaha menjawab ya. Bagi saya itu tidak saya kategorikan penjajahan, karena penjajahan itu kunci pentingnya adalah memaksa dengan kekerasan. Ya. Jadi bagi saya itu adalah pengaruh, hanya influence semata, hanya influence. Nah, yang pertama adalah budaya Jepang tidak memaksa kita untuk berbudaya Jepang. Itu yang pertama. Jadi para stasiun TV yang membeli lisensi Doraemon, lisensi Dragon Ball ya untuk diputar di negara Indonesia, tidak ada paksaan dari Jepang. Kemudian lulus badan sensor juga ya. Jadi menurut saya itu adalah fair market ya. Fair market artinya fair aja gitu. Dari pengaruh dari Korea juga masuk akhir-akhir ini, mungkin 15 tahun belakangan ini. Saya ketemu umat yang beli mobil mahal, mereknya Palisade ya, unik sekali. Terus saya tanya sama bapaknya, Pak kenapa beli Palisade? Iya Bante, korban drama Korea gitu ya. Ya jadi ya ada yang jadi senang sekali dengan budaya Jepang, budaya Korea. Dan kalau saya lihat zaman mama saya berarti saya masih kecil, mereka dipengaruhi oleh Kuchi Hotahe ya, zaman Hollywood ya. Baik, saya menyebutnya itu masih fair market. Jadi fair market, siap negara apapun boleh memberikan pengaruh ya. Siapa yang menang itu tergantung dari permintaan pasar, demand. Nah yang kedua adalah buruknya apa? Kalau kita bisa menemukan buruknya, kita akan berusaha cari solusinya. Kalau dalam tahap wajar, saya pikir para pecinta Japanese culture itu masih baik-baik saja. Nah, dalam tahap wajar. Kalau dia masih anak kecil sampai remaja, saya pikir itu juga wajar mereka menyenangi sesuatu. Karena dari generasi ke generasi itu selalu ada. Zaman dulu ketika Bruce Lee terkenalnya, wah semua orang mau jadi Bruce Lee, betul ya? Ya saya pikir itu wajar saja. Bagi saya budaya Jepang itu masih memberikan banyak manfaat. Satu, mereka rajin. Yang kedua, mereka rapi, bersih. Lalu mereka mengejar cita-cita. Mereka sangat menghargai yang namanya latihan. Jadi so far saya lihat masih oke-oke saja. Ya. Jadi Pak Jerry punya respon apa kalau ada? Cukup, terima kasih Bro. Iya, jadi saya pikir kalau cukup berarti kita sudah ketemu titik temunya. Jadi untuk teman-teman yang menyenangi budaya Jepang, saya sampaikan aja satu ya sebagai tugas saya malam hari ini. Jadilah para pecinta budaya Jepang yang memahami Dharma.
gitu ya. Ya, untuk Modana pertanyaannya. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan dalam aja. Kita tanya adalah meskipun kita mengakui budaya Jepang, tapi juga jangan lupa kemudian juga bangga pada budaya kita. Karena kadang-kadang orang terlalu bangga pada budaya yang lain, lalu melihat budaya kita itu ini budaya bersih, ini tidak ada punya merasakan perjajahannya kan jadi ini juga. Ya, baik. Ada yang lain kami persilakan. Ya, baik. Nah, Bapak yang tadi orange dulu, baru nanti kita bergerak ke sebelah kanan. Ya, oke. Aku Modana, Bante. Sama-sama. Perkenalkan, nama saya Matius Giovanni Budana. Saya dipanggil Pak Mateus ya. Ya, silakan Pak. Bante. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Bante tadi terkait kisah seorang non-religius yang sangat mencintai dan mengagumi kebijakan, kebajikan yang ada dalam agama, dan saya adalah salah satunya. Saya Katolik, tetapi saya ingat Buddha Gautama tidak membabakan nama kepada saya untuk menjadikan saya pengikutnya secara langsung, tidak menjadikan saya untuk meninggalkan Tuhan saya lama, tetapi untuk menjadikan saya lebih baik dan lebih baik. Nah, pertanyaan saya adalah terkait fenomena SMA 1 Pontianak. Mohon maaf Bante, mungkin karena keterbatasan informasi yang Bante miliki, 3-4 hari ini Indonesia disorot ketika ada lomba kompetisi 4 pilar di MPR. Nah, di sini ada SMA yang istilahnya secara lugas mengkritik orang tua. Tadi Bante mengatakan perbedaan antara generasi. Saya melihat adanya sikap kita yang dari muda itu seakan-akan harus membenarkan dari generasi yang lebih tua. Apakah menurut Bante itu hal yang baik dan bijak? Misalkan terjadi di kasus lomba tersebut, MC-nya juga mendukung, istilahnya malah membuat suasana menjadi belah sebelah, dan ini ada hubungannya dengan empati Bante. Saya juga tidak menyetujui, saya tidak sepakat dengan apa yang dilakukan oleh netizen Indonesia dan pada umumnya yang secara serempak membuli MC-nya, yang seakan-akan dia itu bersalah total terhadap kasus tersebut, di mana si MC itu hanya menyampaikan mungkin adik-adik salah mendengar, nanti ditonton ulang, siaran ulangnya, padahal dia sudah menyampaikan permintaan maaf yang tulus. Nah, ini bagaimana korelasinya tentang empati kita sebagai netizen, sebagai masyarakat Indonesia, untuk tidak menghakimi secara berlebihan. Karena ingat, saya ingat betul ketika pertemuan Siddhartha Gautama dengan para pengikutnya yang mula-mula, itu banyak juga perjumpaan seperti itu. Nah, saya ingin minta pandangan yang pertama tentang itu Bante. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Matius ya. Pertanyaan sangat bagus Bapak Ibu Saudara. Saya minum sedikit dulu. Pertanyaan semakin sulit, minumnya semakin banyak Bapak Ibu ya. Ya, benar kata Pak Matius, saya tidak mengikuti apa yang terjadi. Saya sekedar tahu begitu. Yang pertama, saya menjawab pertanyaan dari Pak Matius, yaitu bagaimana mengenai kebiasaan kita kalau kita ceritanya di Indonesia. Kalau yang lebih tua itu biasanya lebih benar ya.
atau anak muda itu tidak berani mempersalahkan yang tua, atau punya kebiasaan kalau disimpul-simpulkan ya yang tua selalu benar. Baik, ini pertanyaan sangat bagus. Kalau boleh saya meminta Bapak Ibu Saudara yang ada di ruangan ini boleh fokus karena pertanyaan ini punya jawaban yang menarik ya. Yang pertama adalah 2 tahun belakangan ini saya berpuasa di Amerika. Ya, sekarang 2026. 2024 itu di New York, 2025 itu di California. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah saya mengalami terkejutan, kita gampangnya pakai bahasa Inggris, kita sebutnya culture shock ya. Terkejut karena budaya yang berbeda. Ternyata di Amerika, anak-anak kecil itu diajari untuk sangat-sangat kritis. Sangat-sangat kritis. Semuanya why. Janganlah Anda berharap karena Bapak Ibu Saudara menang umur, Anda akan dibenarkan. Jangan harap. Saya yang sudah berjubah ini pun tidak berdaya, Bapak Ibu. Serius. Ya, jadi saya malah takut sama anak-anak dan remaja di sana kalau diminta untuk mengajar. Kenapa? Bersiap-siaplah. Mereka benar-benar sangat kritis. Contoh, kalau Bapak Ibu mengatakan kalau berbuat baik masuk surga, maka dia akan bertanya, Anda sudah lihat surganya? Sudah ke sana belum? Ada buktinya tak? Nah kok diajarin? Nah, kan? Jadi Bapak Ibu Saudara, ternyata setelah saya berinteraksi dengan mereka, saya jadi belajar kenapa di Indonesia kita punya culture seperti itu dan apa plus minusnya. Inilah yang ingin saya share ke Bapak Ibu Saudara malam hari ini. Menurut saya keduanya berharga sesuai dengan tempatnya masing-masing. Yang pertama adalah alangkah baiknya kalau kita punya kultur juga orang tua tidak selamanya benar. Kalau benar ya memang karena benar. Alangkah baiknya. Tetapi mengajarkan anak-anak untuk sangat menghargai orang tua, tahu kapan berbicara, tahu kapan diam, tahu kalau misalkan yang lebih tua kadang-kadang ada kelirunya 20%, ya udah kita diam aja, misalkan seperti itu ya. Ternyata itu adalah skill untuk berkehidupan di negara-negara yang hierarkinya kuat. Keduanya adalah skill. Di Indonesia kita tinggal di negara yang juga hierarkinya kuat, dan tidak semua negara timur atau negara barat itu sama. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir yang barat semuanya tidak berhierarki. Tidak. Inggris itu berhierarki. Jadi ciri-ciri negara yang sangat menjunjung hierarki, kesopan santunan menjadi sangat kuat. Karena kesopan santunan itu muncul dari hierarki. Saya pernah tinggal di Thailand, Bapak Ibu Saudara, 3 tahun 7 bulan, hampir 4 tahun. Dan di Thailand itu sebelum munculnya undang-undang yang terbaru, kekuatan dari kerajaan itu adalah absolut. Saya ulangi, kekuatan dari kerajaan itu absolut. Jadi kalau kita bersalah dengan kerajaan, mau dihukum mati oleh kerajaan, ya mati gitu. Nggak ada yang bisa nolong kita. Sampai satu ketika undang-undangnya itu diganti. Sekarang di Thailand kekuatan kerajaan itu sudah tidak absolut seperti dulu, tapi kerajaan dilindungi oleh undang-undang. Kalau menghina kerajaan itu bisa masuk penjara sampai 15 tahun. Pertanyaan saya Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu punya anak kecil, Bapak Ibu semua punya anak, dan tumbuh berkembang di negara yang hierarkinya itu absolut. Dalam artian kalau salah bicara bisa mati Bapak Ibu Saudara. Kalau salah bicara bisa dipecat. Kalau salah bicara bisa difitnah dan dihancurkan. Perlu nggak skill untuk menghargai yang lebih tua? Menjadi sangat perlu. Karena itu demi untuk bertahan hidup. Tetapi permasalahannya betul, kalau ini jadi terlalu
dan tidak ada yang berani mengkritisi yang di atas, maka menjadi tidak sehat. Ya, jadi saya pikir kalau pertanyaannya adalah Indonesia, hari ini sudah cukup bagus. Kita masih punya budaya sangat menghargai yang lebih tua, tapi kita juga sudah mulai punya budaya berdemokrasi. Buktinya setelah kejadian di SMA Pontianak ini, semua orang berbondong-bondong untuk protes. Nah, ini membuktikan bahwa tidak semua pro juga bahwa umur adalah segalanya. Nanti kita lihat perkembangan bagaimana kultur di Indonesia, karena itu sesuatu yang tidak bisa kita atur sebagai individu. Kultur itu sangat bergerak seperti air ya, kita tidak bisa tebak kemana jalurnya. Ya, tapi sejauh ini melihat masyarakat se-Indonesia mendukung ya, sebenarnya mendukung anak yang menjadi korban ini, berarti kita di Indonesia masih ada harapan. Jadi saya menjawabnya dengan melihat kedua sisi manfaatnya seperti apa. Yang kedua, empati netizen ya. Tadi dikatakan oleh Pak Matius bahwa netizen itu terlalu menyudutkan sang MC. Terus terang saya bahkan tidak tahu bentuk MC-nya seperti apa. Ya, Bapak Ibu mungkin sudah lihat di berita. Terus terang saya belum ya. Ya, terpaksa nanti selesai acara ini saya cek ya. SMA 1 Pontianak betul ya. Nanti saya cek MC-nya seperti apa. Saya punya jawaban yang berbeda juga. Jawaban saya adalah 2-3 tahun ini rekaman ceramah saya itu banyak di-share di YouTube Bapak Ibu Saudara. Seperti malam hari ini ada rekaman di tengah kita. Nanti ini mungkin akan dipublis entah di channel mana saya tidak tahu. Saya pribadi belum punya channel official sampai hari ini. Banyak sekali yang ingin mendukung saya untuk punya studio, punya tim sendiri. Bahkan banyak umat ingin memberi dananya dan dukungan penuh. Tetapi saya belum mau menjalaninya. Saya pikir sejauh ini sudah cukup baik Bapak Ibu Saudara. Tidak ada kerepotan tambahan. Tapi Bapak Ibu Saudara, menariknya adalah kadang-kadang saya melihat dari berbagai channel yang ada, video saya contohnya ditonton 10.000 orang, 8.000 orang ya, bahkan ada yang lebih. Tapi kita ambil contoh 10.000 orang, 8.000 orang. Anda tahu tidak berapa orang yang komentar? Ternyata yang komentar itu lebih kurang 20 sampai 45 orang. Menarik ya? Dan dari 20 sampai 45 orang ini akan muncul sekitar 3 sampai 4 orang yang selalu berkomentar negatif. Menarik. Mau apapun yang kita sampaikan, sebagus apapun, dia cari salahnya Bapak Ibu. Tapi akhir-akhir ini yang negatif-negatif ini sudah berkurang. Sudah tinggal 1 atau 2. Yang 2 sudah bertobat Bapak Ibu ya. Tapi dari sini Bapak Ibu Saudara, saya belajar satu hal yang sangat bagus. Semoga Anda yang punya problem ini dengarkan baik-baik, karena ini sangat insightful menurut saya. Ternyata Bapak Ibu Saudara, kalau di masyarakat Anda merasa sudah melakukan hal yang baik dan benar, dan Anda mendapatkan kritikan, ingatlah dari pengalaman saya, itu hanya 3 sampai 4 orang dari 10.000 orang. Menarik loh, sangat menarik loh hal ini. Kenapa sangat menarik? Karena kadang-kala beberapa orang dia menjadi down karena 3 orang ini, karena 4 orang ini, tapi dia lupa ada 9.000 orang yang berterima kasih tapi tidak nonton, betul ya? Jadi Bapak Ibu Saudara, yang ingin saya sampaikan ke Pak Matius dan teman-teman hari ini, sebenarnya kita sebut netizen atau yang mewakili rakyat Indonesia sebagai netizen yang muncul di online, apakah benar-benar bisa mewakili 100% perasaan rakyat Indonesia? Nggak bisa. 270 juta orang, mungkinlah 100 juta orang itu sudah konsumsi media sosial. 100 juta orang yang nonton satu video nanti kira-kira 2 juta, 3 juta, Bapak Ibu lihat berapa orang yang komentar? Mungkin 3.500. Itu sebenarnya jumlahnya itu terpaut sangat jauh.
Ya oleh karena itu, untuk MC yang sangat tersudutkan ini, saya hanya bisa mengatakan yaitu adalah kritikan dari segelintir orang. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak. Bapak punya respon apa? Silakan kalau ada. Mudah penting. Tapi pertanyaan saya lebih lanjut adalah, apakah individu yang memiliki empati seperti ini itu berperilaku yang jauh lebih buruk? Nah, saya ulangi. Apakah individu yang memiliki empati pada umumnya lebih cenderung pada sikap pro-sosial dan menjauhi sikap yang korporat? Menjauhi sikap apa Pak? Korporat. Jadi sesuatu yang dilembagaan semua. Jadi lebih mendekati kepada kegiatan-kegiatan yang pro-sosial. Jadi seperti empati yang kepada mereka yang memang harus dibutuhkan dan tidak memperdulikan batasan-batasan yang ada dan segala macam. Saya belum 100% menangkap. Coba Bapak bantu lagi beberapa detail. Baik, baik. Kenapa yang empati ini disambungkan dengan prososial? Ini Bapak, mungkin pertanyaan ini akan majemuk, tetapi yang saya pikirkan adalah ketika kita berempati, kadang-kala ada batasan-batasan yang menjadikan empati itu tidak dapat tersampaikan. Nah, hipotesa saya di dalam kasus ini, kasus yang tadi yang saya sampaikan, itu adalah empati yang lebih cenderung kepada sosial, seakan-akan mendukung dari anak yang bernama otak kita ini, tetapi melupakan bahwasanya dia sedang mematikan karakter dari orang lain. Misalkan tadi MC, kemudian kepala dewan juri, yang tentu saja memiliki keterbatasan juga. Nah, ini yang ingin saya sampaikan kepada publik. Ya baik, saya sudah nangkep ya. Terima kasih Pak Matius. Jawaban saya adalah hujan Bapak Ibu Saudara ya, sepertinya ya. Ya, jadi Anda tidak bisa pulang Bapak Ibu ya, kita lanjut aja pelajarannya. Ya, empati itu adalah satu hal ya. Jadi empati itu adalah kemampuan untuk ikut merasakan ya kesulitan, termasuk juga kebahagiaan orang lain. Jadi bisa ikut merasakan kesulitan dan kebahagiaan orang lain, itu kita sebut empati. Empati itu satu hal Pak, tetapi kita tidak lupa bahwa selain empati, kita juga masih membutuhkan pengalaman, kebijaksanaan ya. Jadi empati itu sendiri bisa menjadi tidak baik juga kalau orangnya tidak bijaksana. Contoh, orang yang punya empati sangat tinggi sehingga dia menjadi merasa terbebani untuk membantu siapapun yang kesulitan. Nah, di dalam Buddhism, Sang Buddha berusaha untuk memberitahu bahwa segala bentuk beban batin itu tidak baik. Jadi orang yang punya empati sangat tinggi, dia harus belajar, kalau dalam Buddhism itu namanya UPK, keseimbangan batin. Misalkan, ketika Bapak Ibu punya empati yang sangat tinggi, lalu melihat ada korban bencana 1.000 orang, 2.000 orang, tapi kan kita belum tentu sanggup membantu semuanya, betul ya? Dan kita membantu sejauh yang bisa kita bantu, yang tidak bisa kita bantu, kita ya apa boleh buat, kita tenang seimbang. Jadi untuk kasus ini, saya tidak bisa mengukur hanya dari empati, karena untuk juri, untuk MC dan yang lainnya itu kita juga harus mengukur kebijaksanaan dia dalam mengambil keputusan, kebijaksanaan dia dalam bertindak ya, ada juga pengalaman dia dalam berkehidupan. Jadi tidak hanya sekadar empati.
Jadi poinnya itu adalah sebenarnya kebijaksanaan, wisdom ya. Mungkin kalau semua orang yang terkait ini, terutama mereka yang memegang kendali perjalanan kuis tersebut itu punya wisdom yang lebih, ya mungkin semua kerisauan ini tidak terjadi. Mudah-mudahan pertanyaannya Pak. Ya, kita lanjut ke dua pertanyaan terakhir, tapi yang sudah ya, angkat tangan di silakan. belakang mungkin tadi ya. Di belakang dulu. Tadi saya lihatnya paling belakang dulu. Kita memberi suara perempuan. Ini kan kayak kemarin ya, artikulasinya harus dijelaskan. Dari sini, mohon maaf ya, ini kami dengan bahasa ini apa ya, kelihatan jauh sekali. Jadi memang kami kadang-kadang tidak mendengar dengan baik. Mohon untuk lebih keras dan artikulasinya. Ya, silakan. Baik, selamat malam dan nama budaya. Selamat malam, nama budaya. Perkenalkan, saya Celcia Alicia dari Universitas Gadjah Mada yang juga merupakan bagian dari redaksi kepenulisan keluarga mahasiswa Buddhis Universitas Gadjah Mada. Iya. Sebelumnya Bante sempat menyampaikan bahwa minat spiritual khususnya di anak muda itu mulai menurun. Di sisi lain, memang banyak sekali anak muda yang lebih tertarik pada tulisan-tulisan pendek maupun video-video pendek. Untuk itu, saya ingin menanyakan pendapat dan pandangan Bante, hal-hal apa yang penting untuk diperhatikan agar penyampaian dhamma yang singkat tetap benar dan tidak mengurangi maknanya, tetapi tetap menarik bagi anak muda yang ingin belajar dhamma. Sekian Bante, terima kasih. Terima kasih ya. Baik. Jawabannya satu, tidak menggunakan kalimat yang bertele-tele. Ya, jadi kadang-kala dalam menyampaikan sesuatu itu cukup sering seorang guru atau mereka yang menjelaskan dhamma itu berputar-putar terlalu jauh. Nah, untuk zaman sekarang yang semua orang mengkonsumsi video singkat, kita harus sangat to the point. Ya, jadi itu tips yang pertama yang sangat penting. Bahkan hari ini saya lupa untuk menyambut setiap peserta yang datang, saking to the point-nya saya. Ya, kenapa? Karena terus terang saya khawatir. Sebelum mulai kegiatan ini saya sudah kalah setengah, Bapak Ibu Saudara. Saya kalah dari penataan letak meja. Terus terang sebagai pembicara saya tahu saya sudah kalah setengah. Tapi saya tetap punya jiwa-jiwa. Saya harus berjuang sampai kelas saya selesai. Jadi syukur ya, tepuk tangan silakan. Saya pikir yang mendengarkan masih di atas rata-rata, nah saya sudah happy sekali. Tetapi caranya bagaimana? Karena saya tahu saya sudah kalah setengah, saya tidak berani bertele-tele dari tadi. Satu poin masuk ke poin yang lain, satu poin masuk ke poin yang lain. Jadi untuk video singkat harus to the point. Yang kedua, story itu adalah hal yang paling disenangi oleh otak kita manusia. Jadi kalau boleh, kalau kita punya 1 menit, 2 menit, langsung masuk ke story, Ya, kalau bisa menggabungkan dua ini, kita tetap bisa mengajarkan dhamma ke generasi muda dan mereka mendapatkan banyak manfaat. Ya. Contoh video 2 menit contoh. Bante mau cerita video 2 menit apa? Contoh ya. Begitu masuk langsung, seorang perempuan kurus namanya Isa Gotami. Begitu sedih hidupnya, dia tidak disukai mertuanya sampai dia melahirkan 1 anak. Tetapi secara sangat mengejutkan, anak yang membuat dia disayang oleh keluarganya tiba-tiba meninggal. Nah, kita langsung masuk aja ke ceritanya Isa Gotami. Dan mungkin dalam 2 menit itu kita bisa memberikan dhamma. Anumodana pertanyaan. Ya, bagi semua yang sudah angkat tangan tadi, silakan yang tadi sudah angkat tangan semuanya bertanya. 1 orang 1 pertanyaan. Saya akan upayakan untuk kita jawab sampai waktunya habis. Ya, kita masih punya 15 menit. Silakan, semuanya saya berikan. Boleh, setelah yang belakang nanti ke depan. Ya. Yang belakang dulu tadi ada 3-4 orang. Yang tadi sudah mengangkat tangan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembentukan Nama Budaya Salam Kebajikan Rahayu.
Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Mohon izin perkenalkan, saya Permana Ilham. Saya merupakan mahasiswa Jogja. Mungkin pertanyaan saya tidak jauh sama pertanyaan yang telah diberikan dari Mbaknya tadi terkait dengan kecenderungan generasi muda terkait dengan cara berpikir dan cara peribadatan secara equal. Baik, mungkin saya akan bertanya terkait tidak jauh dari itu, bagaimana kita menentukan batasan mana cara yang boleh diubah agar tetap relevan dengan zaman dari segi peribadatan dan cara ritual. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya orang-orang tua itu lebih memiliki seringkali ketat terkait dengan ritual dan tradisi yang lebih formal. Sedangkan generasi muda tidak memiliki rasa yang sama dengan generasi yang tua, dalam artian lebih berpikir secara singkat. Dan pertanyaan kedua, kenapa generasi muda pada saat ini khususnya anak-anak muda itu memiliki kecenderungan yang menurun terkait dengan peribadatan? Terima kasih, saya kembalikan. Ya, baik. Pertanyaan bagus ya. Untuk jawaban pertanyaan pertama, bagaimana kita menyiasati ya, tetap memberikan pembelajaran yang baik pada generasi yang karakternya sudah berubah, ya tidak terlalu fokus lagi ke ritual dan ibadah misalkan. Sebenarnya jawabannya itu sudah terjadi. Jadi maksudnya sudah terjadi itu apa? Saya pribadi umur saya baru 30-an. Jadi tanpa disadari rohaniawannya itu juga generasi muda. Betul ya? Jadi rohaniawan kita kalau kita cerita di agama Buddha, di Sangha itu biku ada ratusan, ada yang tua sampai yang muda. Saya pikir setiap para bante itu berkarya dengan cara mereka sendiri, dan itu akan memenuhi kebutuhan semua umat Buddha. Contoh, para bante-bante yang senior, saya tidak mau menyebut nama, tapi bante-bante yang senior yang sangat senang dengan ritual dan ibadah, mereka bekerja keras sepanjang tahun untuk memberikan acara terbaik yang kita sebut ITC, Asada Puja, Waisak di Wihara Mendut, betul ya? Dan itu yang bekerja keras itu luar biasa. Para bante-bante senior, ada ketua panitianya, ada rapatnya. Bahkan satu pekerjaan ITC di Candi Borobudur itu sepertinya panitia itu perlu bekerja 4-5 bulan. Tetapi saya pribadi terus terang tidak normal upacara dan ibadah. Dalam artian upacara yang jelimet seperti itu benar-benar bukan passion saya. Passion saya apa? Passion saya adalah saya ingin mengajar, berikan saya setengah jam, 1 jam, 2 jam dan soal. Setidaknya yang hadir dapat satu manfaat, betul? Entah apapun itu. Contoh malam hari ini. Malam hari ini yang sangat ingin saya tekankan adalah kalau Anda adalah tipikal orang yang gampang down karena dikritik 1-2 orang, lupakan. Karena ada 100-200 orang yang berterima kasih kepada Anda. Betul ya? Apapun itu. Ya, apapun bidang Anda menjadi suster, Anda menjadi dokter, menjadi guru sekolah, Anda jualan, barangkali akan ada 1-2 orang yang mengkritik Anda dan sangat membuat down. Ambil kritikan itu kalau benar kita memperbaiki diri, tapi semangat kita datang dari puluhan ratusan orang yang mendapat manfaat kita. Itu tidak lebih dari 15 menit, tapi mungkin bisa mengubah hidup seseorang. Nah, saya tipikal anak muda. Saya senangnya seperti itu. Jadi pertanyaannya sangat bagus, jawabannya tenang saja, para rohaniawan juga punya range umur yang berbeda-beda. Dan di depan saya ada para samaria yang lebih muda dari saya tidak tahu lagi nanti mereka karakternya seperti apa. Ya. Yang kedua, kenapa anak muda itu berkurang minatnya adalah kegiatan ibadah. Menurut saya jawabannya adalah karena belum tua. Iya, karena belum tua. Lucu ya jawabannya ya. Karena nanti sudah tua dari mulai senang. Loh kok bisa Bante? Karena karakternya berubah. Waktu kita muda kita juga tidak senang makanan pahit. Waktu kita muda kita juga sulit makan sayur.
Tapi anehnya bertambahnya umur, sekarang ada sayur yang pahit, ada sup yang pahit, saya senang gitu. Nah, tetapi apa hubungannya? Saya pikir ibadah itu mengisi tugas seseorang dalam menyeberangi kehidupan ke kehidupan selanjutnya. Jadi kalau dia masih umur 20, to the point aja ya. Saya kalau nggak to the point banyak nggak nangkep. Kalau masih umur 20 nggak mikir meninggal, setuju nggak? Setuju ya? Nggak mikir meninggal. Tapi kalau sudah umur 48, mikir meninggal. Lo kok bisa Bante? Ya lutut sakit, pinggang sakit, pergi ke lab ya, semuanya merah gitu. Sudah ada pradiabetes, LDL-nya tinggi. Nah, jadi panggilan-panggilan alarm laboratorium itu mengingatkan kita bahwa ternyata wanita itu indah kalau dibaca. Betul ya? Ya umur 20, makannya mataku salin, susah. Beberapa senang. Tapi kalau kita ambil general, anak muda umur 12, 18, 20 senang banget baca wanita, mungkin tidak banyak. Tapi nanti bertambahnya umur 45, 50, apalagi 60, 65 gitu ya, wanita itu menjadi sangat indah. Yang kedua, bukan hanya keterdesakan karena takut alam selanjutnya, bukan. Tetapi memang orang tua itu cenderung jadi lebih slow living, jadi lebih menghargai segala sesuatu yang lebih pelan. Dan di dalam peribadatan itu menghargai sesuatu yang pelan. Tidak hanya bidang agama, kalau kita lihat di depan itu ada budaya minum teh tapi 1 jam. Coba kalau anak umur 15 pada umumnya, susah diajak minum teh tapi 1 jam, betul ya? Tapi kalau sudah pensiun, umur sudah 60, pekerjaan sudah banyak sekali yang dikerjakan, sambil santai ngobrol sama teman, ya minum teh 1 jam menjadi indah. Jadi jawaban saya, menurut saya itu hanya beda karakter saja antara yang muda dan yang tua. Solusinya apa Bante? Solusinya yang muda nanti nunggu tua. Ya, terima kasih pertanyaannya ya untuk Mas Yan. Oke, jangan-jangan nanti saya praktis kok ya, berarti saya juga lupa. Waduh, saya terlalu tua saya. Ini kita masih punya waktu 7 menit. Saya ada 3 orang lagi tadi yang belum bertanya. Saya akan berusaha jawab semuanya. Oke. Lewat 5 menit sebelum satu orang 1 pertanyaan aja. Ya, ayo silakan. itu kita di sini di depan. Oh, ya, silakan. Yang dari sini nggak jadi rahasia. Pindah bapak yang depan ini dulu, yang pakai kemeja tadi duluan. Oh bukan, ya. Atau silakan. Nanti setelah itu yang di depannya. Ya. Kenapa saya Rodi? Saya mau saya menanyakan mungkin beberapa tahun yang lalu terjadi itu ada kejadian Korea menuju kostum sebagai KT, tapi dia profesi DJ. Dan pertama itu yang kedua itu Aminnya bermasalah tempat tarik korupsi namanya dia menurut saya sudah lebih baik ya. Kejadian yang salah di mana ya, di Thailand kan, karena aku lupa cosplay cewek pakai esensi tapi dia membaca wanita itu gimana? Aku baca yang beberapa komentar itu untuk menarik kemudian saya mengerti misalnya kalau juga apa seperti itu bagaimana? Jadi pertanyaannya mengharapkan respon saya. Ya, maksudnya apa itu menunjukkan kalau misalnya saya memakai cosplay kostum D terus karena lupa itu Saya sudah ya. Baik ya, saya menjawab secara internal ya. Jadi kalau secara eksternal itu di luar kapasitas saya. Maksudnya begini, maksud saya adalah
karena dia di negara lain kan kita nggak bisa ngatur dia juga, itu simpelnya. Tapi saya akan memberi jawaban secara internal. Karena saya dibesarkan di budaya Indonesia, kita sangat menjunjung tinggi yang namanya ibadah. Tidak hanya di Buddhis ya, tapi di agama lain. Di Indonesia ada 6 agama besar, ditambah kepercayaan daerah. Jadi kita sebagai orang Indonesia yang sangat menghargai agama dan juga segala cara peribadatan, ya dari tata cara dari kultur Indonesia itu tidak bagus. Dari kultur Indonesia menilai itu tidak pantas. Ya, jadi secara internal menurut saya itu tidak baik, tapi secara internal. Bagaimana kalau secara global? Ya, secara global saya tidak bisa komen juga karena saya tidak tahu apa yang terjadi di negara itu. Jadi saya hanya bisa menghimbau kita para teman-teman kita sebagai orang Indonesia, ya tentu kita tidak melakukan hal itu. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ya, mungkin pertanyaan terakhir ya. Mas ini silakan, boleh nanti terakhir Ibu itu ya penutupan. Ya. Nama budaya. Betul ya. Saya adalah bagaimana kita menyikapi pertanyaan dari generasi-generasi di atas kita, karena kami beberapa dari kami yang memiliki usia yang sama, kurang lebih di rentang 20 ke atas seperti saya usia di atas 30, itu seringkali mendapatkan semacam pressure dari anggota keluarga, dari keluarga besar yang sudah seringkali bertemu dengan kami di beberapa family affairs seperti itu. Salah satunya pertanyaannya itu seringkali menjadi keresahan bagi kami, tidak hanya saya tapi juga bagi teman-teman saya yang memiliki kondisi yang sama Bante, yaitu terkait pernikahan. Bagaimana jawabannya bijak ketika kemudian kita ditanya kapan kawin, seperti itu Bante. Kurang lebih yang ingin saya tanyakan dan langsungkan dari Bante seperti untuk nama budaya. Nama budaya. Waduh, kalau ditanya kapan kawin, jawabannya adalah saya bercita-cita menjadi biku. Nama saya. Ya. Jadi, saya pikir tidak apa, itu dijadikan latihan saja, latihan untuk berinteraksi dengan para senior. Dan saya juga saya pikir tidak ada jawaban pasti. Lihat saja siapa yang bertanya ke kita, karakternya seperti apa, ya kita jawab lebih kurang yang tidak membuat dia marah, yang paling win-win solution. Ya, saya pikir mengambil kesempatan family affair itu sebagai latihan untuk menjadi orang yang lebih pinter-pinter dalam kehidupan, karena kan menghadapi orang berbeda-beda. Karena dulu sebelum menjadi biku itu saya bidangnya jualan dan saya sangat happy, saya benar-benar happy. Saya punya pelanggan yang karakternya benar-benar sangat berbeda-beda. Dan menariknya, ternyata setiap orang itu ibarat kata ada kuncinya. Tapi kadang kita bisa setengah tahun baru menemukan apa yang dia inginkan. Ya, jadi saya pikir untuk permasalahan yang hampir tidak ada solusinya itu, dibawa seru aja. Ya, kalau ketemu yang tantenya yang juga pintar bertanda, kita jawabnya setengah bertanda ya. Yang keras ya, kita juga ya segera sudah berjuang ini gitu ya. Saya pikir itu tidak hanya di dunia umat, tapi juga kami di dunia perempuan. Sebenarnya kami juga menghadapi senior. Ya cuma pertanyaannya tentu bukan itu. Ya, pertanyaannya yang lain gitu. Dan saya melihat ada Bante yang dia tidak bisa diajak bertanda. Orangnya itu kaku sekaku balok kayu. Saya harus jawabnya itu dengan serius, seperti semi militer. Tapi ada Bante yang sangat luwes. Kita bisa menjawab dengan lebih luwes. Ya. Jadi Mas Aditya nanti saya selamat berjuang Mas ya. Kalau sudah tidak sanggup lambaikan tangan datang ke kami.
Ya, terima kasih banyak. Kita masih libur terakhir saya menuju pada panitia karena ini kita harus berikan penghormatan kepada salah satu anggota Anda di Mending. Kami persilakan untuk bertanya sebagai the last question. Terima kasih. Silakan. Mana? Selamat malam, saya dengan Vita dari Yogyakarta. Pertanyaan saya singkat aja. Kalau saya itu melihat antar generasi itu sering merasa generasi di bawahnya itu kurang tangguh, terus daya juangnya kurang. Kalau bahasa Indonesia itu resilience ya. Jadi kadang mereka suka menekan kita agar lebih tangguh. Nah, saat ini saya punya 2 anak, satunya itu generasi alpha, satunya itu generasi beta. Nah, saya perlu menurut Bante gimana caranya mengajarkan resilience tanpa menjadi menyebalkan. Baik, ya, pertanyaannya sangat bagus. Ya, terima kasih Bu Tita ya untuk perjumpaan kita malam hari ini. Sampai wisata bahwa itu belum ya, belum saya jawab ya. Nah, berarti Anda semuanya fokus ya, sampai Anda kebingungan ya, ini jawabannya mana? Baik, Bapak Ibu Saudara, begini, ada satu teori ya, tidak bisa kita buktikan, tetapi teori ini menjelaskan bahwa semakin dekat satu generasi itu dengan perang, maka mereka menjadi lebih keras. Jadi perang yang terakhir terjadi itu adalah tahun 1945. Oleh karena itu kakek nenek kita jauh lebih tangguh daripada kita, wajar. Dan generasi setelah mereka, generasi 60-an itu masih keras. Terus terang saya ketemu orang-orang di umur range orang lahir di tahun 60-an keras ya, karakternya lebih keras. Karena mereka dibesarkan oleh orang tua mereka yang masih mengalami perang. Generasi ketiga sedikit lebih lembut daripada yang sebelumnya. Nah, generasi yang selanjutnya ini sangat jauh dari perang. Jadi kalau menurut teori ini, itu yang menyebabkan generasi yang jauh dari perang itu menjadi lebih soft, lebih lembut. Tidak tahu bagaimana, apakah teori itu bisa digunakan atau tidak sebagai pengetahuan tambahan saja. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana mengajarkan resilience kepada kedua anaknya tanpa hal yang menyebalkan. Jawabannya adalah cari buku. Judulnya adalah Anti-Fragile. Ya, ada satu buku Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu sudah diterjemahkan atau belum. Semoga sudah ada bahasa Indonesianya. Judulnya adalah Anti-Fragile. Kalau tidak salah yang nulis Nasib Taleb, maybe. Tapi Anda cek aja judul bukunya Anti-Fragile. Itu adalah buku salah satu paling bagus untuk mengajarkan kita cara menjadi lebih kuat, lebih resilient. Ya, salah satu teori di buku itu adalah bahwa kita perlu menghadapi, menjalani permasalahan-permasalahan agar kita bertumbuh dari waktu ke waktu. Jadi punya pola pikir bahwa problem itu bukanlah sebuah hal yang menjatuhkan kita, tetapi problem itu adalah hal yang malah membuat kita menjadi lebih kuat. Nah, trik-trik bagaimana menjadi resilience itu semua ada di dalam buku itu. Ya, jadi kalau ini kurikulum lengkapnya, cari buku judulnya Anti-Fragile. Yang kedua, jawaban dari saya, bagaimana Bante mengajarkan resilience ke anak-anak generasi selanjutnya. Saya pikir ilmunya selalu sama. Ilmunya adalah mengembangkan mindset mereka sehingga mereka punya mindset resilience. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana Bante mengembangkan mindset? Kalau saya pribadi, saya sangat senang mengembangkan mindset itu dengan storytelling, dengan cerita. Ya, jadi cerita saja ke anak-anaknya banyak hal bagaimana orang-orang menghadapi kesulitan. Contoh,
Kalau saya diminta untuk memberi contoh secara singkat, misalkan ada orang dia ingin jadi dokter gigi, oke, dia ingin jadi dokter gigi, ingin masuk ke kedokteran gigi di UGM, ujian gagal, nyerah, selesai. Lalu dia mengambil pilihan kedua, misalkan pilihan keduanya berhasil masuk pelajaran yang fakultas yang bukan dokter gigi tapi lebih gampang. Nah, ada orang lainnya yang sudah pernah mendapatkan mindset untuk menjadi resilience, dia mungkin tidak akan menyerah. Dia tetap mempertahankan cita-cita dia menjadi dokter gigi. Pertanyaannya, apa yang membedakan kedua orang ini? Si A menyerah, dia ambil aja pilihan kedua. Si B masih berjuang. Perbedaannya itu tidak ada hubungannya dengan generasi. Generasi itu mungkin hanya persentase. Berapa persen orang yang tangguh di generasi A, generasi B, generasi C. Tapi kenyataannya di setiap generasi itu ada orang tangguh dan ada orang yang tidak tangguh. Setuju ya? Perbedaannya adalah bagaimana dia dibesarkan dan bagaimana dia mendapatkan wisdom selama dia hidup. Contoh, kalau anak ini pernah belajar dengan saya, misalkan, karena dia real story, saya pernah mendukung satu anak yang ingin kuliah di Taiwan dan dia tertunda 1,5 tahun. Dan saya memberi mindset kepada dia, 1,5 tahun itu nggak ada apa-apanya dibanding range umur kita. Kita itu bisa hidup sampai umur 80. Kamu mau? Kamu memilih hidup jadi sesuai cita-cita kamu selama 50 tahun, atau kamu jalani cita-cita lain selama 52 tahun? Ngerti maksudnya? Kalaupun tertunda 2 tahun demi cita-cita kita dan akhirnya kita meninggal di umur 80 misalnya, ya tidak apa-apa. Katakan saat ini umur 30 ya. Itu apakah menikmati cita-cita kita 50 tahun atau tidak menikmati cita-cita kita? Apakah menikmati cita-cita kita 48 tahun atau tidak menikmati cita-cita kita, jalani cita-cita lain 50 tahun? Baik. Jadi saya cerita kepada anak ini bahwa tertunda 1-2 tahun itu benar-benar bukan apa-apa. Yang penting kamu tidak berhenti berkembang. Jadi dia belum bisa ke Taiwan, saya bilang tidak apa-apa. Teman kamu sudah pada kuliah, tidak apa-apa. Kamu kejar aja apa syarat-syarat yang belum terpenuhi. Tetapi 1 tahun tidak berkuliah ini jangan dibolongin. Kamu belajar bahasa Inggris. Itu yang saya berikan kepada anak. Jadi akhirnya dia sambil berjuang agar syarat-syarat dia bisa terpenuhi untuk berangkat ke Taiwan. Dia belajar bahasa Inggris selama 1,5 tahun. Dan luar biasanya dari bahasa Inggris level intermediate B1, dia bisa loncat ke upper intermediate B2. Dan B2 itu kalau ujian IELTS sudah bisa dapat nilai 5. Jadi itu udah lumayan bagus, itu dalam 1,5 tahun. Dan akhirnya dia berangkat ke Taiwan. Dan beberapa kali saya memberi mentor kepada para anak-anak untuk tidak cepat menyerah hanya karena masalah 1-2 tahun. Contoh kita kembali ke kasus orang yang ingin jadi dokter gigi ini. Nilainya tidak cukup. Sebenarnya tidak apa-apa. Ngomong aja ke orang tua, berembuk, saya ingin berjuang, tahun depan saya ingin ujian lagi, saya tetap ingin jadi dokter gigi. Boleh nggak saya les? Betul ya? Dia bisa les ya. Kalau di Indonesia yang terkenal namanya Ganesha Operation. Saya tidak di-endorse, kalau mau di-endorse boleh. Ya dia les. Ambil les di Ganesha Operation selama setahun, dia berjuang. Tahun depannya dia ikut ujian lagi ke dokteran gigi. Pilihan pertama mungkin UGM. Katakanlah akhirnya dia belum bisa menembus UGM. Mungkin dia tembus Brawijaya, betul? Nah, Brawijaya juga sangat bagus. Dan akhirnya dia berhasil jadi dokter gigi. Menurut saya tertunda 1-2 tahun. Selama masih sanggup tertunda, ada beberapa hal orang tidak bisa tertunda. Tapi kalau masih sanggup tertunda 1-2 tahun itu tidak apa-apa. Nah, cara berpikir seperti ini juga salah satu syarat punya resilience. Jadi menurut saya resilience itu punya cukup banyak kurikulum. Salah satu kurikulumnya yang baru saya sebutkan adalah tidak gampang menyerah,
dan tidak apa-apa kalau tertunda. Nah ini mindset. Jadi nanti ibu pulang, ibu pikirkan apa saja sih yang disebut sebagai resilience, yang detail-detail kecil apa sih, kemudian bisa sampaikan ke anaknya. Saya sangat yakin mereka akan menjadi resilience yang tidak peduli generasi. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih, kita berikan keterangan yang sangat luar biasa. Pak Rasa nanti kita sudah berada di penghujung acara. Karena ini hujan-hujan saya tidak perlu menyimpulkan, tapi tadi ada satu pesan dari Gati yang sangat penting yang bagi saya. Latihan untuk mendengar dengan empati itu sangat penting di hari-hari ini. Nah, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, rasanya kalau ini dilanjutkan akan sampai kita bermalam-malam, tapi nanti kajian panitia kita bisa kasih kode-kode dan tadi juga hidupnya itu mereka kode-kode itu. Baik. Demikian perbincangan malam hari ini. Kami mengaturkan terima kasih kepada Bante yang telah berkenan untuk berbicara pada malam hari ini. Dan mungkin Bante ada satu dua hal yang mau disampaikan dengan sangat singkat sekali. Baik. Kembali ke judulnya, Bapak Ibu Saudara, belajar untuk bisa harmonis. Ya, harmonis itu adalah kunci untuk kita bisa bertitik temu, tidak hanya antar generasi sebenarnya. Saya lebih nyaman sebenarnya bahkan antar individu Bapak Ibu Saudara, ya. Dan bagi Bapak Ibu yang senang sekali belajar ajaran Sang Buddha sudah memberi semua ilmu-ilmu agar kita bisa menjadi titik temu terbaik bagi setiap individu. Kalau Anda ingin belajar satu hal dari Buddhism, yang terbaik adalah tidak berkonflik. Dan tidak berkonflik itu bahasa bagusnya, bahasa indahnya adalah harmonis. Jadi kalau boleh satu kata mewakili Dharma, kata itu adalah harmonis. Kalau Bapak Ibu punya harmonis, saya yakin titik temu itu akan selalu indah di setiap momennya. Anumodanan semuanya, sabi sata bawang unsur kita. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.